Om Swastiastu. Om Awiginem Astu Namo Sidem. Om Siddhirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadrah Kartawiyatu Swata. Semoga pemikiran yang baik datang dari segala arah. Yang terhormat Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, Lembaga Dharma Duta selaku penyelenggara Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2023, Dewan Juri, para peserta dan seluruh umat sedharma yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya menghaturkan rasa angayubaja kehadiran ide Sang Hyang Widiwasa karena atas asung karta waranugraha beliaulah sampai saat ini saya masih diberikan kesehatan untuk menikmati seluruh keagungan beliau. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan juga saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Aritustini dari Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma atau berbagi pesan Dharma kepada umat sedharma dimanapun berada tentang ajaran dari agama kita yang sangat luar biasa, yaitu ajaran tentang catur asrama. Umat sedharma dimanapun berada, mungkin umat sedharma sudah mengetahui apa itu catur asrama. Catur asrama terdiri dari dua kata, yaitu catur dan asrama. Catur artinya 4 dan asrama artinya tempat atau lapangan. Asrama juga dapat diartikan sebagai jenjang atau tahapan. Jadi, catur asrama dapat kita artikan sebagai 4 jenjang atau 4 tahapan di dalam kehidupan ini. Sedharma yang berbahagia, lalu apa saja tahapan-tahapan tersebut? Tahapan-tahapan tersebut tertuang di dalam Agastya Parwa, tepatnya dalam kitab Sila Karma halaman ke-8 yang menyebutkan catur asrama ngarannya Brahmacari Grihasta Wanaprastha Biksuka Hanam Tang catur asrama ngarannya, yang artinya catur asrama ialah Brahmacari, Grihasta, Wanaprastha dan Biksuka. Itulah dia catur asrama namanya. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan mengulas satu persatu dari tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama dari Brahmacari asrama. Brahmacari terdiri dari dua kata, yaitu Brahma dan Cari. Brahma artinya pengetahuan, sedangkan Cari artinya bergerak. Jadi Brahmacari dapat kita artikan sebagai bergerak untuk mencari pengetahuan. Jadi Brahmacari asrama adalah masa atau jenjang kita di dalam menuntut ilmu. Tentunya di dalam menuntut ilmu kita hendaknya harus bersungguh-sungguh, karena ilmulah yang dapat menyelamatkan diri kita dari kehancuran, dari kebodohan yang ada di sekeliling kita. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang tertuang dalam Atharwa Weda titik 11 titik 5 titik 1 disebutkan, Sa dadari prati diwanca tasmi dewa samanaso bawanti, yang artinya seseorang yang melaksanakan Brahmacari akan menjadi penopang kekuatan dunia, dan Tuhan atau Hyang Widiwasa akan bersemayam di dalamnya. Lantas pertanyaannya, apakah para Brahmacari atau apakah para pelajar pada masa sekarang sudah menerapkan ajaran tersebut? Mengingat di sekeliling kita, di kehidupan nyata banyak sekali pelajar-pelajar atau para Brahmacharya yang melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan di luar dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Brahmacari, seperti kenakalan remaja, tawuran antar pelajar, berpacaran hingga ada yang hamil di luar nikah. Umat sedharma yang berbahagia, apakah itu perbuatan yang pantas dilakukan oleh para Brahmacari? Tentunya tidak, umat sedharma yang berbahagia. Nah, kemudian bagaimana cara kita menanggulangi kehancuran-kehancuran atau tindakan-tindakan yang tidak senonoh itu, dan bagaimana cara kita untuk membatasi diri dari hal-hal tersebut? Tentunya dengan mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan ajaran Brahmacari asrama di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam masa Brahmacari ini. Umat sedharma yang berbahagia, kemudian kita lanjut lagi ke pembagian catur asrama yang kedua, yaitu Grihasta asrama. Grihasta asrama merupakan masa atau jenjang kita dalam berumah tangga.
di dalam berumah tangga kita tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi. Seperti halnya yang disebutkan di dalam Manawa Dharma Sastra bab 9 sloka 102 disebutkan, Tata nityam yate yatam stri pumsau dukaita kriyau jata nabe care tata wita witare krama, yang artinya seorang perempuan dan laki-laki yang sudah terikat dalam ikatan pernikahan hendaknya tidak jemu-jemunya supaya tidak bercerai dan mampu menjaga kesetiaan antara satu dengan yang lainnya. Masa Dharma yang berbahagia, ketika kita sudah bisa mengimplementasikan suaka tersebut di dalam kehidupan kita, tentunya keluarga kita akan harmonis dan tidak akan ada permasalahan yang timbul di dalam keluarga kita. Mengingat di dalam kehidupan sekarang banyak sekali keluarga yang hancur karena adanya keegoisan dari masing-masing orang. Masa Dharma yang berbahagia, kemudian kita lanjut lagi ke ajaran catur asrama yang ketiga, yaitu Wana Prasta Asrama. Wana Prasta terdiri dari dua kata, yaitu Wana dan Prasta. Wana artinya hutan dan Prasta artinya berjalan. Jadi Wana Prasta Asrama dapat kita artikan sebagai masa atau jenjang dalam untuk mengasingkan diri dari hal-hal yang bersifat keduniawian. Pada zaman dahulu, di masa Wanaprastha, orang-orang mengasingkan diri ke hutan. Tetapi pada kehidupan sekarang, kita bisa menarik diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Di dalam masa Wanaprastha ini, kita bisa mempelajari kitab-kitab suci. Kita bisa berdiskusi dengan para selinggih dan kemudian kita menghindari hal-hal yang bersifat duniawi. Masa Dharma yang berbahagia, lalu kita berlanjut lagi ke ajaran catur asrama yang terakhir, yaitu Biksuka atau Sannyasin, di mana di dalam ajaran ini kita hendaknya harus benar-benar melepaskan diri dari ikatan keduniawian tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara tekun mempelajari kitab-kitab suci dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada ide Sang Yang Widiwasa. Kita juga bisa melakukannya dengan mengunjungi tempat-tempat suci. Masa Dharma yang berbahagia, ketika kita sudah mampu mengimplementasikan catur asrama di dalam kehidupan kita, niscaya kehidupan kita akan tersusun, akan tertata dengan rapi, dan kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Masa Dharma yang berbahagia, janganlah sekali-kali kita memikirkan apa hasil dari perbuatan kita. Bukankah ketika kita melakukan perbuatan pasti ada hasilnya? Lalu kenapa kita harus memikirkan hasil dari perbuatan itu sendiri? Misalkan seperti kita makan, setelah kita makan pastinya kita kenyang. Dan mengapa kita harus memikirkan hasil dari tindakan kita itu? Ketika kita menanam jagung, pasti kita akan menuai jagung. Ketika kita menanam rambutan, kita akan menuai rambutan juga. Masa Dharma yang berbahagia, mari kita mengimplementasikan ajaran-ajaran catur asrama ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin itu saja dia pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Semoga umat sedharma yang berbahagia di sini yang menonton video ini bisa menerapkan dan mengimplementasikan ajaran-ajaran catur asrama di dalam kehidupan umat sedharma sekalian. Mungkin itu saja Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata di dalam ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik ide Sang Yang Widiwasa. Saya akhiri pesan Dharma atau Dharma Wacana pada hari ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.